Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kembali materi hukum surat berharga, kelanjutan dari materi yang lalu. Nah, untuk kelanjutannya kita akan membahas tentang kadaluarsa pada surat berharga. Ya, setiap surat berharga memiliki masa tenggang atau jatuh tempo atau masa kadaluarsa yang ketentuannya ada di dalam KUH Dagang. Silahkan nanti dilihat pada pasal-pasal yang terkait dengan itu, 229 dan seterusnya. Ya, dilihat di situ untuk kadaluarsa wesel misalnya begitu ya. Jadi surat berharga tidak berlaku selamanya. Ada masa tenggangnya yang sudah ditentukan dalam peraturan. Nah, misalnya saja contohnya di sini adalah wesel ya, lihat di pasal 169 ayat 1 KUH Dagang, yaitu 3 tahun terhitung mulai hari bayar surat wesel itu mengenai wesel ya. Apabila surat berharga punya tenggang waktu ya terlewati, maka disebut sebagai kadaluarsa dan surat berharga tersebut menjadi hapus, lenyap, dan tidak berlaku lagi untuk melakukan pembayaran pada transaksi apapun. Ya, nah itu mengenai kadaluarsa. Ada yang 3 tahun, ada yang 6 bulan, dan semuanya tergantung pada surat berharganya. Ya, tapi konsep dan asasinya bahwa surat berharga tidak selamanya berlaku, ada masa tenggangnya untuk dapat dicairkan. Oke. Nah, ya jenis yang pertama, sebetulnya surat berharga macam-macam, nanti kita bahas satu-satu, mudah-mudahan bisa. Ya, yang pertama yaitu wesel jenisnya. Ada wesel, ada surat sanggup, ada cek, ada biljet, clearing, dan saham. Ada juga obligasi, kemudian sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, commercial paper, ya, letter of credit, dan masih banyak jenisnya. Ya. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan secara teknis bagaimana penggunaannya sebetulnya akan lebih terang dan jelas nanti saat membahas mata kuliah hukum perbankan, karena di situ surat berharga kemudian menjadi suatu produk dan masuk ke dalam lalu lintas pembayaran melalui perbankan. Ya, ada juga polis asuransi sebagai salah satu bentuk surat berharga, kemudian bank garansi dan lain sebagainya. Oke, kita awali dulu dengan pembahasan tentang wesel. Ya, intinya dari hampir semua surat berharga ya selalu berisi perintah pembayaran pada seseorang. Ya. Nah, kalau wesel ya si penerbit memerintahkan tanpa syarat pada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar. Jadi sudah ditetapkan. Ya, wesel itu sudah ditetapkan pada hari bayar pada orang yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya yang disebut penerima. Penerima ini disebut dalam bahasa Belandanya adalah nemer. Ya, jadi ada penerbit, ada nemer, sudah dua pihak pada suatu tempat tertentu. Nah, kemudian wesel dapat juga diterbitkan dalam bentuk atau klausula atas nama. Ya, dia tidak boleh digantikan. Kalau sudah atas nama berarti situ di dalam wesel itu sudah disebutkan namanya siapa. Ya. Nah, kemudian ada beberapa pihak yang berhubungan dengan wesel. Yang pertama adalah penerbit, itu sudah Anda ketahui ya. Penerbit adalah orang yang mengeluarkan uangnya. Kemudian ada tersangkut ya yang membayar, kemudian ada penerima atau nemer, dan ada pemegang atau holder ya yang memperoleh surat wesel dari si penerima, ada holder. Nah, ada beberapa syarat di dalam wesel
Nanti coba lihat di pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya nanti dilihat itu oleh Anda. Ada beberapa syarat-syarat yang tercantum pada wesel. Ya, yang pertama harus ada nama surat berharga itu, harus ada tulisan wesel, gitu ya. Kemudian yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar uang dengan jumlah tertentu yang ditulis, maksudnya begitu ya, jumlah tertentu yang ditulis pada wesel itu, perintah tidak bersyarat. Ya, kemudian disebutkan nama pembayar atau tertarik atau tersangkut. Kemudian ditulis penetapan hari bayar. Kemudian tempat pembayaran dilakukan itu di mana, disebutkan di dalam wesel. Kemudian nama orang atau pihak yang mana yang ditunjuk oleh penerima pembayaran. Kemudian tanggal dan tempat wesel diterbitkan. Yang terakhir adalah tanda tangan pihak yang mengeluarkan atau menerbitkan. Ya, jadi dari kalau wesel itu penerbit, ya debitur, diberikan kepada pemegang pertama, ini kreditur, ya namer. Kemudian diberikan lagi kepada pemegang terakhir, baru kemudian dicairkan pada tersangkut, dan semuanya sudah disebutkan di dalam wesel itu tanggal dan tempat pembayaran. Ya, kemudian ada juga yang berikutnya kita bahas adalah tentang surat berharga, yaitu apa namanya, ya endorsement, ya endorsement. Kita bahas tentang endorsement. Di praktek pada perbankan, endorsement ini sering dilakukan, ya karena memiliki sifat atas pengganti. Ya, surat berharga yang mempunyai klausula pengganti ini dapat dialihkan kepada pemegang yang lain dengan cara endorsement. Pada pembahasan wesel, maka endorsement menjadi penting, ya untuk Anda pahami baik-baik, ya agar wesel itu dapat di endorsement. Nah, endorsement sebetulnya bahasanya berasal dari bahasa Prancis, ya, yang ditulis di belakang surat berharga, ditulis sebetulnya endorse, ya, berarti belakang. Endorse itu sebetulnya belakang, endorse. Nah, pada zaman dulu sebetulnya memindahkan hak tagih dengan cara menuliskan pernyataan kehendak untuk memindahkan hak tagih tersebut, ya di belakang suatu surat berharga, biasanya itu diberlakukan pada saat orang sudah memindah tangankan surat berharga kepada pihak berikutnya. Nah, bagaimana kalau sebuah wesel itu bagaimana caranya supaya sebuah wesel itu dapat di-endorse, ya? Nah, sebetulnya endorse itu adalah salah satu cara mengalihkan wesel, ya, supaya bisa ke tangan yang lain, tetapi harus ada dengan catatan, ya, harus ada klausul atas pengganti, ya, atau istilah lainnya adalah sifat wesel itu memang sudah ditulis dari awal klausulnya atas pengganti, ya. Coba lihat di pasal 110, ya. 110 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di ayat 1-nya, ya. Nah, apabila dia ingin dialihkan atau dengan jalan endorsement, maka harus menuliskan klausula tidak atas pengganti, klausula recta. Nanti cari pengertian istilah klausula recta, ya, klausula tidak atas pengganti. Ya, ini apabila penerbit tidak ingin mengalihkannya, jadi si penerima itu supaya tidak dapat mengalihkannya harus ada klausula recta, ya, yang membatasi penerbit untuk penerima untuk tidak mengalihkan pada orang lain sehingga tidak bisa di endorse, ya. Endorse itu harus dilakukan tanpa syarat, ya.
maksudnya tanpa syarat itu agar hak tagih ya dalam wesel itu harus segera dibayarkan apabila pemegang sudah memberikan wesel itu terhadap tertarik atau tersangkut. Ya. Nah, kemudian endorsement itu harus utuh. Ya, harus utuh dan tidak boleh separuh-separuh dari tulisan di dalam jumlah uang di dalam wesel. Oke, itu mengenai endorsement. Dan ada bermacam-macam bentuk endorsement, ada yang blanko, ada yang biasa yang sudah langsung tertulis, ada juga endorsement inkaso. Ini nanti akan lebih jelas pada saat kita bahas hukum perbankan karena langsung pada penggunaannya gitu ya. Kalau hari ini kita membahas konsep-konsepnya, nanti saat di hukum perbankan itu pada saat digunakan itu jauh lebih mudah memahaminya. Ya, mudah-mudahan saat itu sudah bisa tatap muka ya. Kemudian ada juga jenis endorsement jaminan. Ya, lihat nanti di pasal 118 KUH Dagang. Ini semuanya berkaitan dengan pembahasan wesel. Nanti kita lanjutkan untuk pembahasan yang lain pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.